Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eri Triwijanto dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data klien server. Nah, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas pendahuluan arsitektur client server dan pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan belajar kita yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa dapat mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, dan memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya, hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan, di mana beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi, LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Nah, sekarang arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Sedangkan host berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai atau aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berada dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dalam menerima perintah SQL.
Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Pengaksesan query pada base data client server. Interaksi antara klien dan server beberapa pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil klien. Ketiga, klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pengaksesan query pada basis data client server. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine. Sedangkan klien disebut application processor atau AP atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Pengaksesan query pada base data client server. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Level yang ketiga, perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Pengaksesan query pada basis data client server. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server atau query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data pada pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berbeda. Properti ini disebut distribution transparansi. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan 3-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirim hasilnya ke klien
klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Latihan soal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem client server. Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien. Nah, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Nah, di sini kita jawab. Konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Nomor 3, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada 3-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai 3-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Latihan soal keempat, yaitu jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil dari server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery tersebut ke query asal. Latihan soal kelima. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Yang pertama, yaitu perangkat lunak yang bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak di BMS. Yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DDBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani sebagai antarmuka user. Yang ketiga, perangkat lunak komunikasi. Menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Nah, demikian penjelasan tentang bab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.